bagi kita semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus di minggu pertama di mana kita pindah ke tempat yang baru. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan yang sudah memberkati kita dengan tempat ini, dan kiranya tempat ini menjadi tempat di mana kita makin mengenal Tuhan dan makin akrab dalam persekutuan satu dengan yang lain sebagai jemaat Tuhan, sehingga kita bisa menyaksikan kepada dunia betapa hebatnya Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, bangkit kembali untuk menyelamatkan manusia. Ini adalah berita Injil yang harus kita sebarluaskan, bukan untuk kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam acara ibadah pada pagi hari ini, dan saya akan mengajak kita bersama-sama membuka dari firman Tuhan, dari kitab suci dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20, dan kita baca dari ayat yang ke-24 sampai dengan 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29 membicarakan mengenai salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Kita nanti akan melihat bagaimana reaksi Thomas ketika dia mendengar cerita dari teman-temannya bahwa kubur Yesus itu sudah kosong dan Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Ayat 24 kita baca. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya. Tuhan, di dalam Injil Yohanes ini, kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 1, bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dalam ayat 14 dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Dan di dalam sepanjang Injil Yohanes ini, kita melihat bagaimana Yesus dalam pelayanannya sebagai manusia melayani sesama. Tetapi banyak orang yang tidak menerima dia, menolak untuk percaya bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu di dalam sepanjang kitab Injil Yohanes ini kita membaca satu kebenaran yang pasti yang ditekankan oleh Roh Kudus melalui Rasul Yohanes ini untuk ditulis dalam Injil Yohanes, bahwa Yesus Allah yang menjadi manusia itu adalah Tuhan, bukan saja diucapkan, disampaikan dalam pasal 1 ayat-ayat permulaan dari Injil Yohanes, tetapi juga di dalam pasal ini, dalam bagian akhir dari Injil Yohanes, sekali lagi Allah mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan
Yang itu kita baca dalam kisah kebangkitannya dengan Thomas ini. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu sabar. Tuhan itu merendahkan dirinya kepada muridnya yang keras kepala, yang hanya mau percaya kepada hal-hal yang dia bisa lihat, dia bisa pegang, hal-hal yang fisik, hal yang eksistensial. Selain itu dia nggak mau percaya. Tapi Tuhan dengan sabar dia menyatakan dirinya bahwa akulah Tuhan, silahkan mencucukkan tanganmu. Dia menantang, dia menjawab tantangan Thomas. Tapi saya yakin Thomas tidak sampai mencucukkan jarinya. Dia sudah jatuh tersungkur dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kiranya pada pagi hari ini sementara kita merayakan kebangkitan Yesus, kita bisa bertemu seperti Thomas bertemu Tuhan dan berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi lagu, saya kurang tahu nanti lagunya ini yang sangat terkenal akan dinyanyikan atau tidak, tapi saya ajak kita sama-sama menyanyi lagu Because He Lives, sebab Dia hidup. Ada hari esok mengawali ibadah kita. Kemudian kita akan berdoa. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Di tengah-tengah kita cukup banyak yang sudah senior, dan seringkali kita perlu menyanyikan lagu-lagu yang seperti ini. Bagi yang muda-muda yang penuh idealisme, tidak takut masa depan, puji Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bagi yang senior, tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Dia akan selalu menyertai kita, puji Tuhan. Di gereja-gereja di abad-abad pertama, kalau mereka merayakan Paskah, mereka akan mendengarkan pemimpin ibadah mengatakan, "Yesus sudah bangkit," mengutip apa yang dikatakan oleh malaikat kepada para wanita di kuburan. Lalu jemaat menyambutnya dengan jawaban, "Benar, Yesus sudah bangkit." Saudara ingat, hafalkan, benar, Yesus sudah bangkit. Nanti kita sama-sama menyambut Paskah dengan mengatakan ucapan ini. Saya sebutkan lebih dulu salam Paskahnya. Yesus sudah bangkit. Benar, Dia sudah bangkit. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh Engkau ajaib luar biasa dalam hikmat-Mu dan pimpinan-Mu pada hari ini, dalam minggu yang pertama, dalam kami bisa bersama-sama merayakan Paskah di tempat yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kemarin kami sudah merayakan hari Paskah, hari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi hari ini kami merayakan bersama-sama hari kebangkitannya yang menyatakan kemenangan dan memberikan sukacita kepada kami. Karena kami percaya bahwa dengan kemenangan Yesus atas kematian, tidak ada persoalan apapun dalam dunia yang tidak bisa diselesaikan olehnya. Karena Allah Immanuel akan selalu beserta dengan kita. Kami berdoa Engkau hadir di tengah-tengah kami sementara kami merayakan
hari kebangkitan-Mu, hadir dengan kuasa kebangkitan-Mu, menjamah setiap pribadi yang terbuka hatinya untuk melihat kemuliaan Tuhan, seperti yang Kau menyatakan diri-Mu kepada murid-murid-Mu, termasuk Thomas yang mula-mula tidak percaya, akhirnya menjadi percaya. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, berkatilah, pimpin oleh Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sekali lagi salam Paskah, Yesus sudah bangkit. Benar, Yesus sudah bangkit. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Amin. Karena Dia sungguh sudah bangkit. Yes. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Ba-da-bam-bam-bam-bam-bam. Nyanyikan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tanganlah, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, galakkan maut, bangkitkan hidup. Yeah. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menang atas maut, maka kami pun memiliki kuasa untuk menang atas segala dosa. Haleluya, haleluya. Ba-da-bam-bam-bam-bam-bam. Ba-da-bam-bam-bam-bam-bam. Ba-da-bam-bam-bam-bam. Ba-da-bam-bam-bam-bam-bam. Ba-da-bam-bam-bam-bam-bam. Katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan
lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan Oleh kuasa darahnya, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan Yes, Lord. oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Dari pemenang. haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja Segala raja. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan yang terbaik. Oh yes Lord. Woo. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yes Lord. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Oh, nyanyikan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Mari angkat tanganmu bersama-sama. I can face tomorrow.
worth the living just because Jesus lives. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, at the cross, at the cross. Hallelujah. Lord, you searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love your holy presence, Lord. Your holy presence surrounding me. Oh, in every season, in every season, I know you love me. I know you love me. I know you love me. Oh, sing at the cross. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Oh yes, Lord, nothing can separate us from the love of God. Oh yes, Lord. Sing, you go before me. You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love. Sing, I know you love me. Again and sing, I know you love me, Lord. One more time, sing it, I know you love me. Let's all stand together right now. Oh, yes. Hallelujah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Oh yes, at the cross, Lord. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? Oh, you took it. Oh, yeah. Hallelujah. Oh, you tore the veil, Lord. You tore the veil, and you made a way. When you said
My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, yes, Lord. My God is mighty to You are mighty to save. mighty to Forever, the author of salvation. He rose and he conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light, and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh, Jesus, shine your light and let the whole world we're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountain. My God is Mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is Mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. oh yeah, na na na, my Sunday. Conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light, and let the whole world see. We're singing For the glory of the risen yes, Jesus. shine your light and let the whole world see. We're singing For the glory of the risen King. Jesus, shine your light, and let the whole world see. oh, we're singing for the glory of the risen King. Oh, Jesus, shine your light and let the whole world see. Yes, Lord. We're singing for the glory of the risen. One more time, shine your light and Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen. Jesus, shine your light and Let the whole world see. we're singing for the glory of the risen King. Yes, He is risen. Hallelujah. Oh, yes, Lord, King. Yes, Lord. We give you praise. We give you glory. We give you honor. Thank you, Lord. Oh, yes. Hallelujah. Woo. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, halamasi. Hianamasi. Disembah dia saat ini, sembah dia. Oh, the King is risen. Yes. Oh, hallelujah. Jesus, Jesus, we lift you up high this morning, Lord. Oh, yes, Lord. Hallelujah.
Yes, Lord. Hallelujah. Savior, He can move the mountain. Yes, Lord. My God Is mighty to save. is mighty to save. Forever, Forever, the author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Dia, Raja yang telah bangkit di tengah-tengah kita. Ya, bangkit dan hidup di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian kami, sorak-sorai kami kepadamu Tuhan. Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Allah yang telah mati dan bangkit dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kekal selama-lamanya. Dan biarlah setiap kami terus memuji memuliakan Engkau. Dan saat firman-Mu disampaikan, Roh-Mu teruslah bekerja di tengah-tengah kami. Membangkitkan iman kami ya Tuhan. Di tengah keadaan yang tidak menentu seperti saat ini, kami percaya firman Allah akan menguatkan kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Shalom. Yesus telah bangkit. Haleluya. Benar, Yesus telah bangkit. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama kembali di tempat ini. Tempat yang Tuhan berikan kepada kita untuk sekali lagi kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Di mana kita akhirnya bisa settle down di sini. Haleluya. Nah, satu judul yang saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara untuk khotbah pada pagi hari ini. I am alive because Jesus is alive. Katakan bersama-sama. I am alive because Jesus is alive. Dan untuk kita membaca bagian dari kata-kata ini, kalimat ini untuk supaya kita bisa meresapi masuk di dalam hati kita, menguatkan iman kita. Mari kita baca di dalam firman Tuhan Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Dan ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat pertama di mana kebangkitan Kristus itu tersiar pertama kali. Kita akan bersama-sama membaca ini dan saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk di dalam cerita ini. Dan kita akan melihat bagaimana kebangkitan Kristus itu juga membangkitkan kita. Amin. Haleluya. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Saja kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Bapak Ibu Saudara ikut baca bersama-sama saya, oke? Ayatnya yang kedua. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia
harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat yang ke-11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Haleluya. Saya akan fokuskan kepada ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Apa yang disampaikan oleh malaikat kepada para wanita itu. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Apa maksud dari perkataan malaikat ini? Apa yang dimaksud dari perkataan ini? Maksudnya adalah ketika malaikat menyatakan bahwa Yesus telah bangkit, itu betul-betul satu pernyataan yang tidak terbantahkan. Malaikat menyampaikan kepada mereka dalam rupa wujud bukan sebagai manusia biasa, tetapi satu oknum yang berkilau-kilauan. Tadi kita sudah baca, pakaian mereka berkilau-kilauan. Ini bukan fata morgana Bapak Ibu Saudara. Ini bukan bukan halusinasi, bukan. Tapi mereka bertemu secara langsung dengan oknum malaikat ini. Dan malaikat menyatakan dengan jelas, Yesus telah bangkit dan dia hidup. Sebenarnya pernyataan ini sudah cukup untuk membuat mereka kembali kepada 11 murid yang lain dan mengatakan Yesus telah bangkit. Tetapi kita semua tahu, kita ini manusia. Kalau kita tanya kepada manusia zaman sekarang, apa maksud dari cerita ini kepada kita? Apakah kita bisa terima begitu saja perkataan dari orang yang tidak kita kenal? Tetapi pagi ini, saya mau nyatakan bahwa kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata. Fakta Bapak Ibu Saudara, bukan isapan jempol, bukan mitos. Kebangkitan Kristus benar-benar nyata. Saya ambil dari satu buku yang diterjemahkan atau mungkin yang ditulis oleh Gary Habermas. Dan dia katakan, dia seorang historian, seorang sejarawan Kristen. Dan dia katakan bahwa kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata. Dan dia tunjukkan ada beberapa fakta jelas yang kita bisa lihat juga dari Alkitab. Dan saya akan ungkapkan beberapa saja. Sebenarnya ada 12, gak perlu banyak-banyak, nanti pulangnya jam berapa kita gak tahu. 3 saja, dan kemudian apa yang menjadi maknanya bagi kita setelah itu. Fakta jelas bahwa Yesus bangkit, betul-betul bangkit. Yang pertama, fakta sejarah bahwa hukuman penyalipan itu benar-benar ada. Hukuman penyalipan itu benar-benar ada. Bapak Ibu Saudara bisa bertanya kepada sejarawan manapun, pada zaman dahulu, zaman Romawi menjajah bangsa Israel, itu ada yang namanya penyalipan. Orang-orang Romawi paling doyan menyalibkan orang. Paling suka menghukum orang dengan salib, itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Dan penyalipan itu benar-benar ada di dalam sejarah, membuktikan bahwa itu bukan isapan jempol, bukan mitos. Dan kalau ada orang berkata bahwa Yesus hanya pingsan saja,
Dia hanya tergantung di kayu salib, dia dalam kondisi pingsan. Dan kemudian dia diturunkan, dibawa ke kubur, lalu dia bangkit. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, itu juga isapan jempol Bapak Ibu Saudara, itu bohong. Kenapa? Seorang yang disalibkan itu menderita hukuman yang paling berat, dengan tubuh yang hancur berantakan, dengan badan yang ditembus oleh paku. Dalam 3 hari, apakah lukanya bisa sembuh? Tidak mungkin. Kalau Yesus hanya pingsan dan bertemu dengan para murid, itu dalam keadaan sempoyongan Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin. Karena itu harus memerlukan perawatan intensif. Ini ada dokter di sini, jadi bisa mengerti, bisa memahami juga. Bahwa memang itu bukan sebuah rekaan. Kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata Bapak Ibu Saudara. Dan dia bangkit memakai tubuh kemuliaan. Dan dia katakan kepada Thomas, lihat tubuhku yang sudah ditembus oleh paku, cucukkanlah ke dalamnya. Tadi pastor sudah katakan gak berani kayaknya dia cuma melihat saja. Dia hanya melongo saja. Tapi dia lihat tidak ada darah yang keluar dari lubang dalam tubuh Yesus itu. Tidak ada darah. Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dan dia nyatakan bahwa apa yang dikatakan itu benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Yesus bangkit. Amin. Amin. Yang kedua, para murid yang menyaksikan kebangkitan Yesus jumlahnya ratusan orang. Ratusan orang. Anda bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8. Di situ bahkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Yesus muncul di hadapan 500 lebih orang sekaligus. Tidak satu-satu saja tapi sekaligus. Seperti dia ada di dalam tempat ruangan ini, tiba-tiba dia muncul dalam ruangan ini. Dan dia menyatakan dirinya kepada 500 orang lebih. Saksi terbanyak dalam sejarah Bapak Ibu Saudara. Saksi terbanyak dalam sejarah. Itu belum terhitung dengan mereka yang satu-satu Tuhan Yesus datangi. Satu-satu Tuhan Yesus datangi. Bisa lebih dari itu. Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang disampaikan oleh saksi mata itu benar adanya. Diakui di mata hukum dimanapun. Saksi mata itu jelas melihat. Dan mereka menunjukkannya. Yang ketiga, dengan bersedia menghadapi maut. Mereka bersedia menghadapi maut. Orang-orang ahli Taurat berusaha untuk menutup akan cerita ini. Jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar. Sampai mereka bribe, menyuap para pengawal yang mengawal kubur Yesus. Dan dikatakan, kalau ada yang tanya, itu murid-murid Tuhan Yesus yang curi. Murid-murid Tuhan Yesus yang curi. Nah, itu agak-agak mengkontradiksi penjagaan mereka. Kok bisa dicuri padahal mereka yang jaga? Ini kan gak masuk akal. Ya, tetapi kita melihat di sini bahwa para murid bersedia menghadapi maut ketika orang-orang itu berusaha untuk mendera mereka, menghukum mereka, bahkan menyiksa mereka. Mereka bersedia menghadapinya. Hanya orang-orang yang menjadi saksi mata langsung yang berani seperti itu. Ini fakta yang tidak terbantahkan Bapak Ibu Saudara. Dan oleh sebab itu, kita bisa katakan, Yesus Kristus benar-benar hidup dari antara orang mati. Amin. Dia benar-benar hidup. Jesus is alive. Amin. Jesus is alive. Sekarang bagian yang kedua. Tadi dia
Saya dalam judul katakan Jesus is alive. Dan bagian yang kedua dikatakan I am alive because Jesus is alive. Mengapa? Ada 3 hasil dari perenungan akan pertanyaan ini. Yang pertama, kebangkitannya memberikan kehidupan bagi iman kita saat berjalan dalam lembah yang kelam. Kebangkitan Kristus memberikan kehidupan bagi iman kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita saat ini, kebangkitan Kristus memberikan kehidupan bagi iman kita. Mengapa demikian? Bahwa apa yang dikatakannya terbukti benar. Kembali kita baca di dalam ayatnya yang ke-6. Ingatlah apa yang dikatakannya. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesus pada waktu ia ada di Galilea. Bahwa manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit. Dia buktikan itu. Yesus membuktikan perkataannya benar. Dan oleh karena kebangkitannya, maka semua yang dia katakan di dalam firman Tuhan itu adalah benar. Amin. Amin. Kalau dia tidak bangkit, Bapak Ibu Saudara, maka setiap yang dia katakan itu bisa disangkal. Tetapi karena Yesus bangkit, dia buktikan kepada saudara dan saya bahwa apa yang dia katakan semuanya benar. Amin. Dia katakan kepada kita semua, seperti yang dia katakan, akulah jalan dan kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Itu menyatakan bahwa betul-betul tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak ada perbuatan baik apapun. Tidak ada satu bagian apapun yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan yang bisa membawa kita ke surga. Kecuali Yesus Kristus saja. Amin. Hanya karena Yesus kita bisa sampai ke rumah Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus juga katakan di dalam pelayanannya, dia menyembuhkan banyak orang sakit. Itu membuktikan bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Dan itu ada dalam firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Bahwa akulah Allah yang menyembuhkan engkau. Firman Tuhan katakan. Dan Yesus melayani, membuktikan perkataan firman Allah. Bahwa hanya Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Amin. Ketika kita percaya firman Tuhan, Allah yang menyembuhkan kita, maka iman kita dibangkitkan. Tuhan, engkaulah yang menyembuhkan saya. COVID belum ada obatnya, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan juga katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dalam firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ada dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi keperluanmu dicukupi oleh Tuhan. Dan karena kebangkitannya semuanya dapat terjadi. Amin. Masih nggak yakin? Masih nggak yakin? Saya mau buktikan kepada Bapak Ibu Saudara langsung bahwa apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya itu benar adanya. Saya mau buktikan kepada Anda secara langsung. Bagaimana caranya? Anda sedang berdiri di sini. Duduk di sini, mendengarkan firman Tuhan di sini. Tempat ini adalah bukti nyata firman Tuhan digenapi bagi sisi-sisi.
Amin. Haleluya. Haleluya. Apa yang dia katakan, Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan tahu keperluan kita apa. Sebagai satu jemaat CCC kita perlu tempat beribadah yang tetap. Tuhan tahu dan Tuhan siapkan 11 tahun lamanya sampai akhirnya kita bisa ada di tempat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Haleluya. Haleluya. Iman Anda mulai dibangkitkan. Anda akan lihat di luar sana, hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Anda akan menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Tapi ingatlah, karena dia bangkit, dia buktikan perkataannya itu benar. Maka bangkitlah iman Anda dan katakan, Allahku ada bersama dengan aku. Dia bangkit dan oleh karena itu aku pun dibangkitkan. Haleluya. Amin. Amin. Setiap doa kita Tuhan dengar. Setiap tangisan kita Tuhan lihat. Setiap penderitaan kita Tuhan perhatikan. Bahkan Tuhan merasakannya juga. Karena dia adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup. Haleluya. Baru satu luar biasa ya. Masih ada 2 lagi Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara keluar dari tempat ini, jiwa Anda disegarkan, iman Anda dibangkitkan. Karena inilah firman Tuhan. Amin. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan kehidupan bagi masa depan kita. Bagi masa depan kita, ada kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena setelah kematian ada kehidupan kekal. Amin. Hidup kita tidak berakhir di 2 kali 1 Bapak Ibu Saudara. Masih ada kelanjutannya. Yaitu hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Kembali saya ingatkan Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi kita. Tuhan bangkit dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Haleluya. Saya berikan contoh mengapa ini menjadi satu kehidupan bagi kita. Mengapa di dalam kehidupan kita sampai saat itu tiba, di mana waktu kita harus pergi menghadap rumah Bapa. Sampai waktu itu tiba, kita harus tetap hidup di dalam pengharapan bahwa hari depan kita itu cerah adanya. Dan mengapa kekuatan dari pengharapan itu membuat kita bangkit lagi. Saya berikan contoh. Seandainya dalam 3-6 bulan ke depan, Anda sudah berencana untuk membuat satu liburan bersama dengan keluarga. Oke, liburannya kemana? Mungkin tempatnya baru, tempatnya bagus, tempatnya itu indah. Anda sudah rencanakan, oke, kita akan pergi. We're gonna have fun. Kita akan bersenang-senang di sana sebagai satu keluarga. Oke, Anda sudah rencanakan 3-6 bulan ke depan. Anda sudah siapkan flight-nya, kendaraannya sudah siap, tempat tinggalnya sudah siap. Anda bayar semua sudah oke. Tinggal menunggu harinya. Dan sampai Anda tiba kepada hari itu, apa yang Anda rasakan? Excitement, bukan? Sebuah rasa excitement ya, sebentar lagi kita akan liburan sama-sama. Sebentar lagi kita akan refresh sama-sama. Sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Dan sampai saat itu tiba, Anda akan merasakan, oh banyak kerjaan di kantor, tapi enggak apa-apa. Sebentar lagi kita akan refresh. Banyak tekanan di kantor, tapi saya sebentar lagi akan refresh. It's okay, it's okay, it's okay. Tidak apa-apa.
Bagaimana Anda lihat itu? Pengharapan akan apa yang menjadi liburan di depan menguatkan Anda untuk tetap bertahan, tetap bertahan, tetap bertahan. Bapak Ibu Saudara, tujuan kita ke surga. Amin. Semua yakin tujuan kita ke surga? Ketika tujuan kita sampai di surga, maka sampai saat itu tiba, kita akan tetap bersemangat mengikut Tuhan. Kita akan tetap beriman mengikut Tuhan. Kita akan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Walaupun berat, walaupun sulit, tapi di balik benak kita katakan, pada akhirnya ada surga yang menanti. Pada akhirnya saya akan bertemu juga dengan orang-orang yang saya kasihi di rumah Bapa yang kekal. That is our plan. Sudah sampai ke situ. Dan kita menunggu saatnya tiba. Dan sampai saat itu tiba, Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia mengikut Tuhan. Amin. Tetap setia, tetap excited, tetap bersemangat. Jadi kalau saya ketemu dengan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Ya gitulah pastor, berusaha untuk bertahan hari lepas hari. No, saya mau katakan. Karena dia hidup ada hari depan yang cerah. Dan sampai kita tiba kepada surga yang kekal, kita akan katakan, saya mau tetap semangat melayani Tuhan. Saya mau tetap beriman kepada Tuhan. Dan saya mau teguh melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Itulah yang kedua. Arahkan terus fokus hati Anda kepada apa yang menjadi kekekalan. Arahkan terus fokus Anda sampai kepada kekekalan Bapak Ibu Saudara. Dan sampai saat itu tiba, peliharalah, rawatlah keselamatan yang Tuhan berikan kepada Anda dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Berbuat baik kepada sesama. Dan terlebih, jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan, itu yang Anda lakukan. Haleluya. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Dan Anda akan mendapati semangat yang baru untuk terus menapaki hari demi hari. If you don't believe me, just try it yourself. Cobalah. Ketika Anda mulai menjalani kehidupan dalam firman Tuhan, Anda akan temukan semangat yang baru. Yang terakhir, luar biasa, cepat ya. Kebangkitan Kristus memberi kehidupan kepada komunitas kita. Loh, kok bisa? Mengapa saya katakan memberikan kebangkitan atau kehidupan bagi komunitas kita? Karena selama ini kita yang sudah bersaksi tentang siapa Yesus itu tidak akan pernah berlalu dengan percuma Bapak Ibu Saudara. Pasti akan ada hasilnya. Walaupun orang menganggap apa yang kita saksikan kepada mereka tentang siapa Yesus itu dianggap omong kosong. Perhatikan ayat yang ke-11. Para wanita itu baru kembali dari kubur, tapi ucapan mereka dikatakan sebagai omong kosong. Itu bukan barang baru Bapak Ibu Saudara, itu bukan anggapan baru. Anggapannya sudah ada dari dulu. Waktu kita sampaikan mengenai siapa Kristus itu dan kita dianggap sebagai omong kosong, itu bukan berita baru. Itu udah lama, dari dulu begitu. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada kita? Melalui firman Tuhan dikatakan, lihat dari sekian banyak murid, dari 11 murid yang mendengar berita itu, ada satu orang yang paling bersalah sebenarnya di antara mereka semua. Dan orang itu datang ke kubur itu. Dan dia lihat sendiri, kubur Yesus sudah kosong. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sekalipun Anda sudah bersaksi dan Anda melihat tidak ada orang yang bertobat satupun, firman Tuhan nyatakan,
itu tidak percuma. Setidaknya ada satu orang yang mau melihat kepada kubur itu dan dia diubahkan oleh Tuhan. Pasal 21 dari kitab Yohanes, Tuhan Yesus sendiri datang kepada Petrus dan dia memulihkan Petrus secara langsung. Tetapi itu semua tidak terjadi sebelum dia sampai ke kubur itu dan dia lihat sendiri bahwa Yesus telah bangkit. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus menghidupkan kembali kesaksian kita. Our testimony, kesaksian kita tentang siapa Kristus dihidupkan kembali. Dan komunitas kita akan mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah sekian lama bersaksi tentang Kristus kepada keluarga Anda, don't give up, jangan menyerah. Karena satu saat kelak mereka akan melihat siapa Yesus. Amin. Siapa Yesus bagi mereka? Siapa Yesus bagi hidup mereka secara pribadi maupun keluarga? Satu saat kelak mereka akan lihat. Sudah ada buktinya kok. Petrus yang paling bersalah berjumpa dengan Yesus. Tapi dia mendengar dulu, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Dan dia pergi ke kubur itu, dia dapati kubur itu kosong. Haleluya. Dan apa yang terjadi dengan Petrus, Bapak Ibu Saudara? Tidak hanya sampai kepada pertobatan. Kisah Para Rasul pasal 2 menyatakan bahwa Petrus menjadi satu orang dari sekian banyak yang berdiri dan menyampaikan tentang kesaksian bahwa Yesus hidup. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Petrus yang katakan, bukan yang lain. Petrus yang katakan. Lihatlah bagaimana kebangkitan Kristus mengubahkan satu orang dan mengubahkan dari satu orang kepada komunitas yang lebih besar. Kebangkitan Kristus memberikan kehidupan bagi komunitas kita. Tetaplah bersemangat dalam bersaksi. Tetaplah jadi saksi Kristus. Dan tetaplah bawa perubahan kepada komunitas Anda. Ketika komunitas Anda mendengar siapa Yesus Kristus bagi hidup Anda, dia akan melihat siapa Yesus bagi saya juga. Luar biasa. Ada beberapa tantangan yang diajukan, Pastor, bagaimana di tempat kerja saya, bagaimana saya bisa bersaksi kepada orang-orang yang dalam pekerjaan saya. Saya katakan, apa yang Anda lakukan di tempat kerja Anda? Perhatikan, cerminkan dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan benar, lakukan itu. Dan Anda akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Dari firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa kebangkitan Kristus itu nyata. Ada amin? Kebangkitan Kristus itu nyata. Fakta tidak terbantahkan. Dan karena Yesus hidup, maka kita pun hidup. Karena Yesus hidup, maka iman kita hidup. Masa depan kita hidup. Komunitas kita hidup. Dengan kata lain, karena Yesus bangkit, iman kita dibangkitkan juga. Masa depan kita dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan komunitas kita dibangkitkan karena pengenalan akan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya sambil menyiapkan firman Tuhan ini, hati saya terus bersemangat, Tambah lagi. Ada banyak hal yang kita bisa saksikan mengenai kebangkitan Kristus. Karena dari kebangkitannya, itulah dasar dari iman kita. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita untuk melihat dalam hidup kita.
Kalau Anda di antara Bapak Ibu Saudara, atau mungkin Anda yang menyaksikan di rumah melalui siaran streaming ini, Anda merasa bahwa hidup Anda jauh dari Tuhan. Anda merasa bahwa kebangkitan Kristus itu hanya sebuah perayaan biasa, tidak ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Anda merasa bahwa kebangkitan Kristus itu hanya cerita di masa lalu. Tapi pada pagi ini, Tuhan katakan, I live and that's the fact. Aku hidup dan itulah faktanya. Dan kita pun dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara atau Anda yang menyaksikan di rumah yang merasa jauh dari Tuhan, belum terlambat untuk datang kembali kepadanya, mendekat kepadanya, bersama-sama dengan Dia. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin merasakan bahwa oke, kebangkitan Kristus itu fakta, tetapi ke depan saya menghadapi masa depan yang sulitnya luar biasa. Secara garis besar saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan bernegara sekalipun ini keadaan ekonomi sedang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Pandemi, endemi belum selesai. Tetapi pemulihan ekonomi sedang merangkak, berjalan naik sedikit demi sedikit. Dihantam lagi dengan keadaan perang Ukraina dan Rusia. Itu semua membuat kekacauan di dalam dunia ekonomi. Sampai-sampai dari IMF sendiri katakan bahwa kita sedang berdiri dalam masa krisis di atas krisis. Berdiri di atas krisis, di atasnya lagi krisis. Crisis upon crisis. Bagaimana saya bisa melihat masa depan saya yang cerah, Pastor? Firman Tuhan hari ini menyatakan, karena Dia hidup, ada hari esok. Amin. Karena Dia hidup, Dia yang akan mencukupi keperluan saudara. Dia yang akan tetap bersama-sama dengan Anda dalam keadaan yang sulit. Dia yang hidup, yang ada di tengah-tengah kita. Dia yang akan bersama-sama dengan kita melewati itu semua. Karena Dia hidup, ada hari esok. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dan kita nyanyikan lagu itu, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Dan hidup kita jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, jadi berarti sebab Dia hidup. Mungkin ada yang katakan, Pastor, saya percaya Yesus bangkit, tapi iman saya masih tetap lemah. Saya mau doakan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda mengatakan bahwa Pastor, sudah sekian lama saya berdoa tidak ada mujizat yang muncul. Apa yang saya doakan kayaknya percuma, Pastor. Saya tidak melihat ada mujizat yang dinyatakan bagi saya. Padahal saya yakin, saya percaya akan firman Tuhan. Tapi saya tidak melihat mujizat itu terjadi. Saya sudah mulai capek berdoa, Pastor. Kalau Anda demikian, firman Tuhan saat ini berbicara bagi Anda. Tetaplah berdoa, tetap nantikan, karena Dia hidup. Maka Dia akan membuat apa yang Dia katakan itu terjadi bagi Anda. Kalau Anda merasa iman Anda mulai surut seperti itu, angkatlah tanganmu.
Kalau Anda katakan, pastor, saya tidak yakin masa depan saya secerah seperti yang pastor katakan. Angkatlah tanganmu dan katakan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Aku mau berserah kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu. Dan biarlah pada saat ini kita katakan, Tuhan, aku katakan dengan iman, Engkau Allah yang hidup bagiku. Engkau Allah yang hidup bagiku dan bagi keluargaku dan bagi tempat kerjaku dimanapun aku berada. Engkau Allah yang hidup dan Kau akan nyatakan apa yang Kau firmankan itu akan terjadi. Masa depanku indah di dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Kau melihat dalam hati mereka ada keraguan-raguan, ada kebimbangan, ada kekhawatiran, bahkan Tuhan ada kecemasan yang semakin lama semakin mendera hidup mereka. Baik mereka yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah. Tuhan, Kau melihat mereka satu persatu. Dan saat ini Kau jamahlah mereka. Nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Nyatakan kehadiran-Mu sebagai Allah yang hidup di tengah-tengah mereka. Sebagaimana Engkau menyatakan dalam firman-Mu, Engkau mengunjungi setiap murid itu satu demi satu untuk membuktikan bahwa Engkau hidup. Maka Tuhan, biarlah Engkau menunjukkan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka dengan satu dan lain cara. Bahkan dalam doa pribadi mereka, hadirlah di tengah-tengah mereka. Dalam persekutuan di dalam keluarga mereka, hadirlah di tengah-tengah mereka. Saat mereka berdoa di tempat kerja mereka, hadirlah di tempat mereka. Nyatakan diri-Mu sebagai Allah yang hidup di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia sembah Dia. Katakan Engkau hidup ya Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu. Haleluya. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, hidupku jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. 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 Tuhan, pada siang ini biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Membangkitkan iman yang lemah, meneguhkan kembali rasa putus asa, dikembalikan menjadi pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan digenapi dalam waktu-Mu yang ajaib. Sekalipun kami harus menanti,
Tapi kami percaya, kami menanti dalam Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. You are the living God. Engkaulah Allah yang hidup bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, teruslah kuatkan kami. Teruslah berjalan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Amin. God bless you all. Selamat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus telah bangkit. Jawabannya gimana? Yesus telah bangkit. Benar, Yesus telah bangkit. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini luar biasa. Yesus sudah bangkit. Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Tidak ada persoalan yang paling berat lagi. Karena persoalan yang paling berat yaitu kematian, sudah Yesus kalahkan. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang kita mau memberi persembahan sebagai bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Kami ingin memberitahukan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 2 kotak persembahan, ada di belakang dan juga ada yang di depan. Bagi Bapak Ibu yang ada di belakang bisa memberikan persembahan di kotak belakang supaya tidak ada kerumunan. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di depan bisa memberi persembahan di kotak yang ada di depan. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan boleh angkat tangan. Ya. Nanti petugas akan mendatangi Bapak Ibu dan kita akan memberi persembahan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, kami juga menginformasikan ada kiris, sekarang kita punya kiris. Jadi ketika Bapak Ibu keluar dari ruangan ibadah di bagian pintu belakang ada kiris. Jadi Bapak Ibu yang terbiasa menggunakan digital bisa ikut terlibat di dalam pembangunan gereja Tuhan di tempat ini dengan memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi di pintu keluar nanti ada kiris, Bapak Ibu bisa juga memberikan persembahan untuk pembangunan gedung gereja di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, Engkau sudah bangkit. Maka tidak ada persoalan dalam hidup kami yang terlalu besar. Karena sudah Engkau selesaikan. Engkau sudah selesaikan. Sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Sebentar kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita sebagai bentuk penyembahan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu boleh yang terlebih dulu, yang di depan sebelah kanan, begitu juga yang di belakang sebelah kanan. Setelah selesai yang sebelah kanan, lalu dilanjutkan dengan bagian yang sebelah kiri. Puji nama Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
nama Tuhan, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online di channel YouTube kita sudah ada nomor rekening. Bapak Ibu juga bisa terlibat di dalam memberikan persembahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk Bapak Ibu yang ingin memiliki akses untuk sampai ke tempat ini, ke ruangan ini, diperlukan kartu akses. Jadi Bapak Ibu itu sangat menolong, sehingga nanti Bapak Ibu ketika keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Bapak Monik Wenas. Jadi Bapak Ibu bisa berjumpa dengan beliau dengan mengganti kartu dengan cetak kartu seharga 50.000. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu kerepotan nanti untuk bisa akses langsung ke lantai 51. Jadi Bapak Ibu bisa nanti ketika keluar bertemu dengan Bapak Monik Wenas. Kenal semua ya Bapak Ibu ya? Kenal ya? Nanti beliau ada di pintu keluar. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu di ibadah kita hari Minggu, salah satu jemaat kita melihat ada orang yang komen di kolom chat. Dan dia berkata, bagaimana kami caranya bisa join, ikut ibadah di CCC. Lalu ada salah satu jemaat Bapak Ibu, dia responnya cepat sekali dan segera memberikan respon untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Nah Bapak Ibu bisa juga dipakai Tuhan. Ya, bisa juga dipakai Tuhan karena ada orang-orang baru juga bisa melihat channel YouTube kita dan mereka ingin bergabung bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Ibadah kita tetap ada onsite dan ada online di setiap hari Minggu jam 10 pagi. Bagaimana dengan sekolah Minggu? Sekolah Minggu enggak mau ketinggalan, juga tetap ada onsite, ada online juga. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada onsite, ada online juga. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil yang datang di ibadah tempat ini bisa membawa anak-anak mereka, ada 2 kelas. Ada kelas balita yang kecil dan juga ada yang kelas besar sampai kelas 1 SMP. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengajak anak Bapak Ibu ke ruangan di belakang kita, ya, dekat lift nanti belok kiri kalau lift sebelah sini, kalau lift sebelah sana belok kanan. Ya, berlawanan ada di belakang, jadi Bapak Ibu bisa ada 2 kelas, kelas kecil dan juga kelas besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Rabu kita ada Bible Study, ya, setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan juga hari Jumat, ya Bapak Ibu hari Jumat ada POP, Power of Prayer. Bapak Ibu hadir bersama-sama masih via Zoom. Jikalau sudah ada onsite nanti kita akan beritahukan kepada Bapak Ibu semuanya. Hadir ya? Haleluya. Mantap. Bapak Ibu kalau ingin didoakan bisa menghubungi nomor dari Pastor Emma Roslim, dan juga untuk konseling bisa menghubungi nomor yang sudah ada yaitu Pastor Samuel Roslim. Kita bertumbuh bersama-sama. Kita ada di dalam gerbong yang sama. Tadi Pastor Daniel Roslim sudah bilang komunitas. Kita mau tumbuh bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Menuju ke arah Kristus sama-sama. Sebagai sebuah komunitas. Jadi jangan ragu-ragu. Hubungi kami untuk didoakan, untuk konseling karena kita mau bertumbuh bersama-sama. Akhirnya Bapak Ibu, kita akan keluar dari tempat ini untuk menjadi saksi Tuhan. Ladang pelayanan Bapak Ibu ada di mana? Di komunitas Bapak Ibu. Ladang pelayanan Ibu, pelayan kita ada di mana? Di luasan pengaruh kita di luar sana. Pegang firman Tuhan yang disampaikan. Sebab dia hidup, mari kita bangkit bersama-sama. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar.
selanjutnya apa setelah kebangkitan? Mission. Pengutusan. Diurapi oleh Roh Kudus. Tempat adalah tempat kita diperlengkapi untuk kita keluar jadi saksi Tuhan. Untuk menceritakan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit, memberikan hidup yang kekal. Di hadirat-Mu ada kelepasan. Di hadirat-Mu ada sukacita. Di hadirat-Mu ada kesembuhan, pemulihan, dan nikmat. Tetapi di hadirat Tuhan ada juga pengutusan. Sebentar lagi kita akan keluar dari tempat ini untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu akan dipakai Tuhan dengan kuasa dari Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi sampaikan, ada seseorang yang akan bergelora hatinya oleh karena kesaksian kita, oleh karena kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, pengorbanan oleh Tuhan Yesus yang mati dan sudah bangkit, dan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Paskah Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia hidup.